Kali ini saya akan memberikan materi kuliah dengan judul Sistem Elektropneumatik atau Hidrolik dan aplikasinya di industri. Sebagai contoh, aplikasi elektropneumatik di industri misalnya untuk proses stacking, delivering, clamping, sequencing, dan lain-lain, atau untuk di machining tool digunakan untuk drilling, latching, milling, dan lain-lain. Digunakan juga untuk forming, misalnya di pabrik-pabrik yang di situ memerlukan sistem bending, folding, dan lain-lain. Kemudian untuk stamping, ya. Kemudian bisa digunakan juga untuk testing dan checking, misalnya seperti ini. Untuk mengetahui ke sana Anda harus tahu simbol-simbolnya dulu. Ini adalah simbol elektrikan menurut standar. Kemudian ini adalah simbol untuk mekaniknya maupun pneumatiknya. Ya, ini adalah simbol-simbol yang Anda harus ketahui. Kemudian salah satunya adalah ada switch normally open dan normally close. Jadi kalau normally open pada saat kondisi normal terbuka, kalau ditekan itu dia nutup, kalau NC itu kebalikannya. Kemudian ada juga yang NONC, ini ada switch NONC. Ada juga limit switch. Kemudian ada namanya directional valve. Jadi ini kalau ditekan, ini valve-nya akan bekerja, dia arah anginnya itu kalau di sini ditekan dia arah dari 1 ke 2, kalau dilepas dari 2 ke 3. Kemudian ada namanya 3/2 directional control valve. Artinya di sini ada 3 lubang, 1, 2, 3. Kemudian ada 2 bagian, artinya 3/2. Gunanya untuk apa? Ini untuk menjalankan silinder single cylinder action. Jadi di sini arah anginnya itu dari 1 ke 2, ini untuk menjalankan maju. Kemudian kalau dilepas dari 2 ke 3, ini untuk menggerakkan mundur. Ada juga yang 5/2 directional control valve. Nah, kalau di sini untuk double acting control valve. Kemudian ini adalah single acting. Jadi ini ada silinder yang dia hanya satu aksi saja untuk menjalankan maju, mundurnya dia menggunakan pair. Kalau yang ini double acting, jadi untuk maju tekanannya dari sini, kalau mundur itu tekanannya harus dari kebalikannya. Kemudian ada namanya reach switch atau proximity. Jadi kalau nanti silinder itu mengenai switch, nanti switchnya itu akan bekerja atau menyala. Ini dasarnya dari magnetik. Kemudian ada namanya relay atau kontaktor. Jadi ini ada magnetik, kalau ada arus kemudian dia akan nyambung. Kalau untuk 3 fase biasanya menggunakan magnetik kontaktor. Kemudian ada juga namanya solenoid valve. Artinya di sini ada elektriknya solenoid, kemudian kalau ini ada arusnya, kemudian dia valve-nya akan buka atau menutup. Ini digunakan untuk menggerakkan valve tadi pneumatik dari elektrik. Kemudian ini ada check valve. Ada juga kompresor di simbolnya ini. Ini diperlukan untuk sumber udaranya. Kemudian ada filter udara. Ini rangkaiannya dari kompresor, kemudian filter udara, kemudian ada valve yang digunakan untuk menggerakkan single acting atau double acting silinder. Ini adalah rangkaian elektriknya. Kemudian ini simbol untuk solenoid valve. Ini kalau direct control. Kalau indirect control, ini saklar dipakai nyalakan kontaktor baru nyalakan valve. Ini contoh rangkaiannya. Ya, untuk gambarannya nanti ini adalah rangkaian-rangkaian yang bisa dibuat untuk kontrol valve. Ini contoh aplikasinya. Misalnya kita mau menjalankan retraction of cylinder. Jadi ini maju sampai di sini, nanti kemudian dia akan mundur otomatis. Ini adalah rangkaian elektriknya, ini adalah rangkaian pneumatiknya. Yang lain misalnya untuk kontak N, jadi artinya N itu ada 2. Jadi jika ini dan ini itu tercapai kondisi, maka dia akan masuk atau nutup. Kemudian di sini dipakai untuk simple sequencing control untuk 2 silinder. Jadi ada silinder ada 2. Banyak kalau ini sudah masuk, silinder yang kedua dia akan bekerja. Ini untuk pick up delay. Jadi dia akan mengambil, kemudian ada delay, kemudian dia akan mati. Ini bisa baik untuk drop out relay, jadi untuk buka nutup pintu misalnya. Ya, kemudian ini untuk contoh
transportation system, jadi ada barang dimasukkan lewat conveyor. Ya, ini contoh-contoh aplikasi untuk electropneumatic system. Ada banyak sekali. Ini untuk proses drilling dan lain-lain. Kemudian ini rangkaiannya. Kemudian nanti untuk selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai relay control dengan PLC control. Tadi yang kita bicarakan ini, nanti berikutnya kita akan bicara ini. Demikian untuk kuliah kita. Nanti materi berikutnya tentang kontrol PLC. Terima kasih.